bertemu lagi dengan kakak Mian. Saya kakak Uji, kita akan bersama-sama ibadah online di rumah. Tapi sebelum itu, kita mau ngecek dulu kak. Masih inget gak ya yel-yel minggu lalu? Lupa kak, apa ya? Yang itu loh, kalau kakak nanya, apa kabar adik-adik? Adik-adik jawabannya, baik, luar biasa, yes, yes, yes. Oh, biar tambah ingat ya kak, biar Kak Jia juga tambah ingat. Kalau kakak bilang, apa kabar adik-adik? Adik-adik jawabannya, baik, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, kita akan mulai ibadah nih. Jangan lupa ya, duduk yang baik dari awal sampai akhir. Ajak papa, mama, bareng-bareng kita nih ibadah. Yuk, kita mau panasan, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mendidih di Hatiku. Ayo, boleh goyang adik-adik. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berdoa, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berdoa, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarian, sadarian, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarian, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarian, sadarian, hari ini Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita harus duduk baik dan tenang adik-adik ya. Ayo Kamian, kita mulai ibadah kita. Oh iya, kita akan mulai ibadah kita. Dan kita senang ya kak, tadi malam kita tidur nyenyak, pagi ini kita bisa bangun, bisa mau ibadah online. Karena itu kita mau berterima kasih, kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Di dalam nama Allah, Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku,
maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karena kasih-Mu, kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Ya Tuhan, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Untuk menyatakan kembali betapa kita bersuka cita, Ya kami ya. Iya, di tengah-tengah pandemi, seneng banget akhirnya bisa ketemu kakak sekolah minggu loh di YouTube. Akhirnya bisa gereja online sama kakak-kakak sekolah minggu di AKBP. Karena itu kita mau nyanyi satu lagu lagi, adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada si Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada si Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di mana adik-adik diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada si Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada si Yesus di hatiku. Dengarlah hukum Tuhan yang kedua dan artinya. Mari kita sama-sama anak-anak untuk mengikutinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita berdoa. Sama-sama ikutin Inang ya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan Amin. yang sesuai dengan hukum. Amin. Selanjutnya Kak, kita akan menyanyikan lagu yang sama kayak tadi. Intinya tuh benar-benar kita bersukacita banget deh. Kita masih diberi kesehatan sampai dengan hari ini. Kita mau bernyanyi, mari kita bersukaria. Kak, bangkit berdiri loh adik-adik, jangan lupa. Sambil bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Berdiri. Boleh tepuk tangan adik-adik. Mari kita bersukaria ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu.
Anak-anak, kita bangkit berdiri untuk masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Sama-sama inang diikuti. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Murah, kami datang kepadamu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan untuk duduk anak-anak. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita hari ini dengan membuka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 2. Sudah dapat semua adik-adik? Ya, kita baca sama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kak, di masa libur gara-gara corona ini, Iya kak, anak-anak kakak tuh kalau di rumah gimana? Mereka- Masih rajin untuk bantu orang tua, rajin belajar nggak? mereka tetap di rumah aja loh adik-adik, nggak boleh keluar-keluar. Tapi mereka bantu kakak di rumah, beresin rumah, nyapu-nyapu. Terus mandi yang bersih itu paling penting loh adik-adik. Terus masih baca firman Tuhan, masih memuji Tuhan setiap hari? Oh itu tentu nomor 1. Wah, luar biasa. Memang harus gitu ya kak. Walaupun masih kecil, tapi harus tetap bisa memuji Tuhan. Ya, Karena itu kita akan menyanyikan lagu Holland Dak Dana. Kita bangkit berdiri untuk sama-sama masuk ke dalam pengakuan iman percaya. Kita sama-sama mengucapkan ya adik-adik semua ya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kakak mau ngasih tahu beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti yang dibilang kakak Ji ya, walaupun kita lagi libur, walaupun lagi di rumah aja, tetap harus Stay at home, harus tetap di rumah, harus tetap mau bantuin mama sama papa, harus tetap bersih-bersih, tetap harus mandi minimal 2 kali sehari, itu penting ya kak. Cuci tangan kak. Bener, kalau habis main megang apa, cuci tangan sebelum makan, jangan pegang-pegang muka dulu. Jadi kita harus benar-benar jaga kebersihan. Jangan lupa tetap berdoa. Tetap berdoa semoga coronanya cepat hilang. Cepat pergi ya adik-adik. Iya, kan udah kangen pengen gereja bareng sama teman-teman. Bener banget Pengen kakak. sekolah, pengen ketemu teman-teman di kelas, ketemu ibu guru. Bener banget loh kakak. Iya, terus jangan lupa minggu depan kita juga masih ibadah online seperti ini. Jadi jangan lupa jam 7 udah harus Mandi lah kak, udah jam 7 udah rapi. Oh iya, jadi jam 7 udah siap gereja sekolah minggu. Gitu ya adik-adik ya. Kita mau menyerahkan persembahan kita. Untuk itu kita menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Pernah digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus menolong di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menolong di dunia, tempat pelindung yang teguh. Sekali lagi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus menolong di dunia, di dunia. Ya Yesus menolong di dunia, tempat berlindung yang teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Wah, gembira sekali kita bisa bertemu kembali ya. Ini ibadah online. Kemarin, minggu lalu kita beribadah dengan keseruan dan kegembiraan. Saat ini, kita juga mau dengarkan firman Tuhan.
yang sangat luar biasa bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita semua, ya, akan Amang Pendeta bacakan bagi kita semua dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Karena panjang, Amang Pendeta akan baca secara singkat karena akan kita tonton videonya, ya. Nah, Amang Pendeta baca dulu. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Amang Pendeta akan baca sampai ayatnya yang keempat. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5, "Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Demikian firman Tuhan. Lebih jelasnya kita akan lihat video di samping ini. I've seen the miracles, I've seen them with my eyes. I've seen my friend named Jesus turn water into wine. Seeing is believing, believe in what I see. When you look within your heart, you'll see what I mean. I can almost see the miracles right before my eyes. He fills the nets of fishermen, turns water into wine. He feeds the hungry, cures the lame, gives sight to the blind. When I look within my heart, miracles come alive. I believe in miracles, I believe in Jesus, I believe in miracles, the power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart. When you believe in a miracle, hold it in your heart. I can almost... Iya, sudah mengerti ya kisah Hizkia yang sakit, lalu dia berdoa, lalu dia dengar kabar, dan dia sembuh. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Nah, firman Tuhan hari ini tentang Hizkia yang sakit. Dalam sakitnya Hizkia, apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa, itu sangat penting. Hizkia seorang raja, seharusnya dia itu dapat ya pengobatan yang super hebat. Tapi ternyata dia harus mati. Seharusnya dia itu bisa cepat sembuh. Karena dia raja, punya kekuasaan. Tapi ternyata dia harus mati. Namun Hizkia yang dilakukannya tidak mengandalkan kekuasaannya, tidak mengandalkan dirinya, dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Nah, dalam kehidupan kita pun harus berdoa. Sekarang ini kita masuk dalam masalah bersama. Apa itu? Virus corona. Justru di saat inilah perlu sekali kita berdoa. Berdoa. Hizkia seorang raja berdoa, apalagi kita orang biasa berdoa.
Kapan saja kita berdoa? Banyak hal. Sebelum makan berdoa, bangun tidur berdoa. Sudah berdoa tadi pagi? Iya. Apa? Oh ya, iya. Berdoa ya. Sebelum bobok tidur malam hari berdoa, mengucap syukur kebaikan Tuhan. Kalau kita sakit berdoa. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Perlu saat ini kita semua berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Hizkia berdoa sampai mengeluarkan air mata. Nah, maka itu yang pertama pelajaran kita hari ini, berdoa. Ya. Yang kedua, di tengah-tengah sakitnya Hizkia, ada apa di sekitarnya? Wow, ternyata ketika dia sakit, datanglah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Hizkia akan sembuh dan ditambah umurnya berapa? 15 tahun. Wah, luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang firman Tuhan. Sembuh. Kalau sembuh pun sudah sukacita, justru Tuhan katakan, tambah 15 tahun. Nah, apa yang kita bisa pelajari melalui firman Tuhan hari ini? Pegang janji Tuhan. Setiap hari jangan lupa untuk baca firman Tuhan. Ketika kita bangun pagi, berdoa, baca firman Tuhan. Mau tidur, berdoa, baca firman Tuhan. Supaya firman Tuhan hadir dan hidup di dalam diri kita. Janji Tuhan ada di dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Baca firman Tuhan. Ya. Nah, kenapa harus baca firman Tuhan? Supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Tahukah kita bahwa Tuhan kita itu maha kuasa? Betul? Tuhan kita maha kuasa. Dia berkuasa menciptakan segala sesuatu dan pasti jadi. Ya. Tidak mungkin gagal apa yang menjadi rencananya, apa yang dikatakannya. Seperti penciptaan di awal ya. Tuhan katakan menciptakan bumi. Jadi. Lalu Tuhan katakan ya, menciptakan bulan. Woi, ada bulan. Menciptakan matahari. Wow, wah, luar biasa ya. Ya. Menciptakan binatang. Apa? Binatang apa? Coba sebutkan. Apa? Ya, contohnya binatangnya itu singa. Singa. Ya ampun. Ya, singanya. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Udah. Takut. Abang pendeta takut nih ada singa tadi. Ya, memang luar biasa. Lalu kalau Tuhan katakan, wah, menciptakan kupu-kupu. Wah, kan? Kupu-kupu. Luar biasa nih. Udah. Iya. Nah, Tuhan katakan menciptakan burung-burung. Wah, itu tuh. Awas. Lewat sini burungnya ya. Nakal ya. Iya. Jadi Tuhan Maha Kuasa. Dengan baca firman, kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Sehingga kita bisa pegang janjinya. Ya. Pegang janjinya. Kita berdoa. Kita baca firman Tuhan. Dan selanjutnya, melalui Hizkia ini, apa yang bisa kita pelajari? Dia berserah kepada Tuhan. Kehendak Tuhan saja yang jadi. Dia punya rencana-rencana, kehendak Tuhan yang jadi, ya. Supaya gembira dan sukacita hati ini, ya. Yohanes 16 ayat 24 itu dikatakan, mintalah maka engkau akan menerima supaya penuh sukacitamu. Nah, ini luar biasa. Ketika kita pegang janji Tuhan dalam doa-doa kita, Tuhan akan mengabulkan supaya penuh sukacitamu. Ya, sukacita, bahagia, senang, gembira. Karena gembira itu menurut Alkitab di Amsal apa katanya? Hati yang gembira adalah
obat ya. Jadi enggak harus gembira itu makan 1 tablet obat, enggak. Gembira itu obat. Nah, tapi semangat yang patah jadi encok, encok ya. Nah, ya, kelaparan ya. Kalau semangat yang patah, suka sungut-sungut ya, suka marah-marah ya, lalu suka berantem ya, itu semangat yang patah ya, merajuk ya, maka buat penyakit ya. Hati yang gembira, Tuhan senang ya. Maka itu hati gembira. Apalagi katanya ini kalau COVID itu harus jaga imun. Apa itu imun? Kekuatan tubuh ini. Salah satunya harus gembira. Hati yang gembira ya. Kalau sungut-sungut, imunnya menurun, corona suka datang ya. Hati-hati kalau kita keluar rumah harus pakai masker ya. Cuci tangan ya. Jangan lupa ya. Dan juga senantiasa jaga jarak dengan yang lain, hati-hati ya. Nah, oleh karena itu bagian yang terakhir dari cerita Hizkia ini, apa yang terjadi, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita pelajari tentang Tuhan? Tuhan bertindak, Tuhan bekerja, Dia peduli apabila kita sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan dalam doa, pembacaan firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Nah, saat ini kita beribadah online. Jangan remehkan ibadah kita online di rumah kita masing-masing, ya. Bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu, dengan sintua kita sama-sama memuji Tuhan, supaya Tuhan juga hadir di rumah kita. Maka itu jangan sembarangan, jangan sepelehkan ibadah online kita di rumah. Maka itu kalau beribadah, duduk tenang, berdiri dengan gembira dan sukacita saat bernyanyi memuji Tuhan. Jangan mondar-mandir sana sini, jangan teriak-teriak. Ya? Nah, lalu usahakan jangan makan-makan, ya. Nah, apalagi main-main HP, ya. Nah, maka itu di ibadah ini tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yakinlah sama seperti Hizkia, sungguh-sungguh kita datang sama Tuhan. Apa saja yang kita minta di dalam Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan dan mengabulkan semua doa-doa kita. Yang sakit, amang pendeta, inang pendeta, sintua, dan kakak-kakak sekolah minggu mendoakan bagi adik-adik yang sakit, sekiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Bagi adik-adik yang bosan, kiranya Tuhan berikan kesabaran supaya masih bisa menunggu di rumah. Tinggal beberapa saat lagi bisa bersosialisasi bersama dengan yang lain, ya. Maka itu kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lihatlah Dia akan bertindak, bekerja, memberikan kepeduliannya pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Melalui Raja Hizkia ini, kami belajar ketika sungguh-sungguh kami datang kepada Tuhan, maka dengan keyakinan yang sungguh Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang mampu menciptakan segala sesuatu, maka apa saja yang didoakan oleh orang-orang benar, maka besar kuasanya Tuhan akan berikan, sampaikan, dan kabulkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu berdoa kepadamu, memohon, meminta agar kiranya virus corona yang ada pada saat ini, kiranya itu senantiasa lenyap dari muka bumi ini, sehingga kami bisa normal seperti biasa untuk melakukan aktivitas kami, baik sekolah, baik untuk jalan-jalan, maupun ke tempat keluarga, sehingga sukacita kami tetap berada di dalam Tuhan. Hati yang gembira membuat tubuh ini sehat sehingga bisa menangkal segala penyakit, khususnya corona ini. Gereja kami HKBP Cibubur kami doakan agar terus berkembang dalam pelayanannya, sehingga pelayanannya terus menjangkau jiwa-jiwa baik dari anak-anak yang dewasa maupun yang lansia, semuanya terberkati karena Tuhan ada, hadir di semua pelayanan, baik pendeta maupun sintua, kakak-kakak sekolah minggu, di pelayanannya
setiap hari kepada seluruh jemaat yang di rumah. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436. Lawanlah godaan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.